penyebaran budaya positif yang ada di sekolah, terutama di sekolah saya ada di SDN 2 Tabongo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru saya yang sempat hadir pada hari ini, karena dengan adanya kerjasama dari rekan-rekan guru, kegiatan saya pada hari ini bisa terlaksana. Kemudian pada modul ini saya berkewajiban di sini Bapak Ibu, ini merupakan tugas saya untuk mengimbaskan kepada Bapak dan Ibu supaya materi yang pernah saya dapat pada hari ini atau imbaskan kepada rekan-rekan guru. Pada modul 1 itu terdiri dari 4 submodul. Modul pertama filosofi Hajar Dewantara, kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak yang kemarin sudah kita laksanakan dalam pembentukan visi sekolah. Kemudian sekarang adalah modul 1.4, modul yang terakhir pada modul 1 bagian sub 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mungkin teringat di pikirannya apakah itu budaya positif? Contohnya misalkan kedisiplinan dalam berpakaian, kemudian dalam barisan itu biasanya anak-anak disiplin dalam ada yang berzikir, ya. Jadi seperti itu. Dalam berpakaian itu yang diterapkan terhadap anak. Ada lagi yang lain? Berkata jujur, berkata jujur, mengerjakan pekerjaan sendiri alias tidak nyontek, baru dengan selalu ikut dalam upacara, seperti itu. Oke, terima kasih dari Bapak dan Ibu. Apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu sudah benar. Itu termasuk budaya positif yang selalu dilaksanakan di sekolah kita. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, untuk budaya positif itu apakah penting kita terapkan di sekolah? Ya, penting? Ya, menurut Ibu pentingnya seperti apa? Tujuannya bagaimana? Penanaman karakter. Jadi kita bisa mengubah karakter anak yang tadinya tidak mau biasanya kan anak-anak itu nakal, ya, dalam halnya ada anak yang berkata kasar, kemudian dalam segi pakaian ada yang tidak memakai seragam, biasanya datang di sekolah hanya menggunakan kaos. Jadi dengan adanya budaya yang kita terapkan di sekolah itu, otomatis karakter anak yang tadinya tidak disiplin itu akan berubah dari yang buruk menjadi lebih baik. Terima kasih. Dalam penerapan budaya positif, yang utama adalah motivasi diri, motivasi dari diri siswa itu sendiri. Bagaimana dia melaksanakan semua budaya positif yang ada di sekolah tanpa ada motivasi ekstrinsik. Misalnya kalau dia motivasi ekstrinsik, berarti nanti dipandu atau dilihat oleh guru baru dia bisa melaksanakan. Jikalau dia tidak dipantau oleh guru, maka dia sesuka hatinya. Itu sebabnya perlu motivasi dari diri sendiri, itu yang utama. Sehingga kita bisa menciptakan siswa yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan berkarakter. Itu Bapak dan Ibu. Bukan hanya siswa, kita juga guru, semua warga sekolah yang harus mengetahui apa itu budaya positif. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan saya ulas satu persatu Bapak dan Ibu. Manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga institusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar.
belajar pembelajaran dengan paradigma baru. Nah sekarang saya kembali bertanya ya Bapak Ibu. Sekarang mana yang diterapkan? Apakah pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat pada murid? Menurut Bapak dan Ibu guru, mana yang terbaik? Apakah pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat pada murid? Ada yang bisa? Bagaimana Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Kita sekarang penerapannya itu pembelajaran yang berpusat pada guru. Siswa. Iya, silakan Bapak Kepala Sekolah. Pembelajaran sekarang itu dia berpusat pada siswa. Kalau berpusat pada guru, berarti kita kembali pada kurikulum lama, CBSA. Jadi sekarang siswa yang diaktifkan. Kasih tahu. Yang lain? Iya, pertama berpusat pada siswa. Bagaimana Ibu Keti? Silakan. Iya, kalau menurut saya itu pembelajaran yang harus kita belajarkan sekarang itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kenapa? Karena kita akan membelajarkan siswa untuk bisa belajar menemukan sendiri tanpa arahan dari guru. Ya, artinya guru tetap mengarahkan. Jadi pembelajaran apa yang akan mereka belajarkan hari ini? Guru hanya sekedar mengarahkan. Namun siswa yang menentukan sendiri. Begitu menurut saya. Iya. Dari guru-guru lain mungkin ada tambahannya atau sudah sama dengan jawaban teman-teman tadi? Iya. Berarti sudah mewakili dari jawaban Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Keti. Di sini Bapak dan Ibu dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdifferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, kemudian yang bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nantinya kita mewujudkan siswa ke depan itu Bapak dan Ibu berdasarkan profil pelajar Pancasila ini. Lanjut, ini miskonsepsi tentang kontrol. Tadi kita mengatakan bahwa pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan kontrol, teori kontrol. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang tadinya kita sebagai guru sengaja saja mengontrol murid. Semua tindakan kita yang mengarahkan. Kita tidak tahu siswa bagaimana, tindakannya bagaimana, semuanya kendali kepada kita. Ini kita lihat ilusi guru mengontrol murid. Yang tadinya untuk ilusi mengontrol guru mengontrol murid itu, di sini biasanya kita sebagai guru dalam pembelajaran itu biasanya kita sendiri yang mempunyai peranan penting tanpa kita melihat keinginan siswa, kebutuhan siswa itu seperti apa. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian di sini untuk ilusi di sini di setiap sekolah itu nantinya kita sebagai guru dalam penerapannya seperti tadi itu dalam profil pelajar Pancasila itu diterapkan di seluruh sekolah, bukan hanya di SDN 2 Tabon Bapak dan Ibu. Kan guru-guru yang mengontrol semua, sedangkan siswa hanyalah sebagai pelampiasan dari apa yang kita suruh kepada mereka, sehingga mereka bisa melaksanakan itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah.
mampu menguatkan karakter. Ini juga. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini juga yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang tadinya kita beranggapan bahwa saya sebagai guru, saya sebagai seorang yang dewasa, sudah pasti siswa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tadi tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Itu hanyalah ilusi, hanya bayang-bayang kita saja, tapi itu tidak benar. Untuk penerapannya sekarang itu kita menggunakan stimulus respon. Kemudian dalam stimulus respon ini realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrol, realitas kita berbeda. Yang kita gunakan sekarang atau kemarin-kemarin itu adalah stimulus respon. Sekarang yang wajib kita terapkan adalah teori kontrol. Yang tadinya pada poin pertama realita kebutuhan kita sama. Kemudian di sini yang kedua pada teori kontrol realita kebutuhan kita berbeda. Di sini Bapak dan Ibu pada stimulus respon dia mengatakan bahwa kebutuhan itu sama. Tapi pada teori kontrol realita kebutuhan kita itu berbeda. Memang masing-masing orang itu walaupun kita duduk dalam satu kelas, tapi kebutuhan kita itu berbeda-beda. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berarti bisa ada setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sesuai dengan kebutuhan tadi, saya menyampaikan bahwa pada teori kontrol kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Berarti misalnya hari Senin dia terlambat. Jangan kita sebagai guru langsung menghukum. Sekarang kau lari mengelilingi lapangan selama 2 kali putaran karena kau terlambat. Sekarang Bapak dan Ibu, di sini kita sebagai guru harus mengetahui dulu. Kita harus mencari tahu dulu. Nah, kenapa kau terlambat? Jangan kita memvonis, kau terlambat, langsung dihukum. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu guru. Kita harus mengetahui dulu mengapa dia terlambat. Kemudian sampai kita mencarikan solusinya. Siswa sendiri itu yang bisa mencarikan solusinya, sehingga dia bisa bertanggung jawab apa yang dia lakukan dan menjadi orang yang mandiri. Bisa? Oke, lanjut. Yang berikut adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini juga. Orang lain tidak bisa mengontrol kita Bapak dan Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ilusi. Kita tidak bisa seenaknya mengontrol siswa. Semua itu tercipta dari motivasi intrinsik kita dari dalam diri. Kita ciptakan dulu dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Semua akan terjadi dari motivasi dari diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk menumbuhkan disiplin ke anak-anak didik kita, yang pertama adalah kita membimbing siswa itu untuk disiplin harus yang langsung dari dirinya sendiri. Kalau hanya kita sebagai guru memaksa untuk dia melaksanakan itu, pada saat kita pantau dia melaksanakan itu.
Setelah guru itu tidak ada lagi memantaunya lagi atau melihatnya dia melakukan aturan itu, maka dia seenaknya saja. Berarti yang perlu kita tumbuhkan kepada anak-anak itu adalah motivasi dari diri mereka sendiri, sehingga bisa melakukannya dengan baik. Sama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Yang pertama, dalam nilai-nilai kebajikan itu yang nantinya adalah bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Kita menginginkan bahwa siswa kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Kebutuhan dasar manusia. Siswa itu bisa melakukan apa saja karena kebutuhannya tidak terpenuhi, apalagi kebutuhan di rumah misalnya tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang pertama motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Dia bisa melakukan sesuatu karena ada dorongan dari orang lain. Dan dia bisa melakukan sesuatu misalnya, kalau siswa terlambat, kita berikan hukuman. Sehingga dia besok-besoknya itu berpikir, saya tidak boleh terlambat karena saya dihukum oleh guru. Berarti itu hanya motivasi berasal dari gurunya. Ekstrinsik. Karena dia tidak mau dihukum, maka dia tidak mau terlambat datang ke sekolah. Gitu. Yang seenaknya saja dia berbuat apa yang dia mau. Berarti dia melakukan itu karena guru bisa memberikan hukuman kepadanya karena dia tidak melakukan. Berarti motivasi yang dilakukan itu adalah hanya motivasi ekstrinsik. Karena dia tidak mau dihukum, maka dia akan melakukan itu. Di sini yang berikut motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti motivasi intrinsik. Misalnya, saya kasih contoh. Saya harus datang tepat waktu. Kalau yang tadinya datang tepat waktu itu nanti ada pantauan dari guru. Saya harus datang tepat waktu, kalau tidak ibu menghukum. Sebagaimana walaupun pekerjaan kita sebagai guru itu kita bersikeras kau harus tepat datang waktu supaya tidak dapat hukuman. Itu hanya berasal dari gurunya, dia takut karena dia dihukum, dia takut datang terlambat. Kalau memang motivasinya berasal dari dirinya sendiri tanpa dipantau oleh guru, dia akan datang tepat waktu. Walaupun kita tidak mengontrolnya, dia datang tepat waktu. Berarti motivasi yang baik kita terapkan itu yang mana? Motivasi ekstrinsik kah? Atau motivasi intrinsik? Yang mana yang baik? Intrinsik. Sebenarnya yang intrinsik, tapi bagaimana cara kita untuk mengupayakan agar anak itu bisa ke motivasi yang intrinsik? Oh iya, sebentar ya. Saya jelaskan sebentar. Di sini tadi kita harus pertama itu motivasi intrinsik, berarti dari dalam diri kita sendiri dulu. Kita bisa melaksanakan walaupun tidak dipantau. Misalnya saya, di Pak Guru bilang, harus hadir tepat waktu Ibu Meis. Ya. Saat itu siswa memecahkan pot bunga, misalnya kemarin dia memecahkan pot bunga yang ada di kelas kita. Berarti pas bunga, berarti itu tidak terencana, maka dia akan mendapatkan hukuman. Itu hukuman tidak terencana. Kalau dia konsekuensi, berarti sudah ada
kita harus kesepakati. Kamu tidak boleh seperti ini. Apabila kamu melakukan ini, maka konsekuensinya seperti ini. Itu sudah ada perjanjiannya antara dua orang, saya dengan siswa. Sudah ada perjanjian. Apabila dia melanggar, maka dia akan mendapatkan konsekuensi. Kalau hukuman tadi, dia datang secara tiba-tiba, tanpa terencana, dan hanya satu arah, tanpa ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Sekarang saya tanya, kita sebagai guru, kita berada di posisi yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Ataukah sebagai teman? Atau pemantau? Atau manajer? Sekarang, untuk sekarang kita di posisinya yang mana? Manajer. Apakah penghukum? Manajer. Ya? Ya, alhamdulillah kalau semuanya sudah berpikiran bahwa kita itu adalah sebagai manajer. Yang tadinya paling banyak itu guru adalah sebagai penghukum. Ya? Penghukum itu bagaimana? Misalnya, kau terlambat, harus lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kau selalu terlambat. Bagaimana kau tidurlah? Berarti semua kesalahan itu kita limpahkan kepada anak-anak. Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, sebagai teman. Kenapa kau terlambat? Kalau kau terlambat, nantinya bagaimana penilaian Bapak Kepala Sekolah kepada Ibu nak? Seperti itu. Kita mengajaknya berteman, tapi kata-kata yang kita lontarkan kepada siswa itu bisa membuat dia berpikiran lain. Misalnya, nantinya kalau kamu terlambat, saya akan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ibu guru ini tidak bisa memantau siswa seperti itu. Kemudian misalnya kalau kamu tidak mau terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Saya harus bangun lebih awal, kemudian tidak bermain HP supaya saya tidak terlambat. Selain itu, supaya kamu bisa bangunlah, ada yang bisa mengingatkan di rumah tidak? Iya, ada orang tua saya. Berarti kamu harus minta bantuan orang tua untuk membangunkan kamu supaya tidaklah datang ke sekolah. Kemudian nantinya setelah kamu memperbaikinya, kamu akan menjadi orang seperti apa? Itu kalau sebagai manajer, kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuatkan siswa itu bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau keyakinan, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau peraturan kelas itu adalah aturan yang sudah diberikan oleh guru. Kalau keyakinan berarti itu yang dari dirinya sendiri. Yakin, kelas masih kotor, jadi harus saya bersihkan. Kalau peraturan, kalau kelas dapat dia kotor, harus kamu bersihkan. Jadi seperti itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau menurut saya. Oke, jawaban yang sangat akurat, sangat bagus. Di sini keyakinan kelas benar apa yang disampaikan oleh Bu Betty, berarti siswa sendiri yang mewakili dan dia yang harus membuat keyakinan itu, bukan berasal dari guru. Misalnya, saya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu keyakinan dari dirinya sendiri. Berarti dia bisa melakukannya tanpa diperintah oleh orang lain, tanpa dipantau oleh guru atau oleh kepala sekolah. Berarti sudah keyakinan berasal dari dirinya sendiri, tanpa yang ada yang memantau. Misalnya, ada satu contoh lagi. Mengapa kita bisa menggunakan helm? Apakah itu termasuk aturan? Mengapa kita harus menggunakan helm? Supaya apa? Supaya aman itu berarti termasuk aturan atau keyakinan? Ya, berarti keyakinan kita sendiri. Begitu juga kita menciptakan keyakinan kepada anak-anak. Seperti apa yang Ibu Betty tanyakan tadi, bagaimana kita motivasi intrinsik? Berarti dengan membuat keyakinan dari diri kita sendiri. Bisa diterima itu Ibu Betty? Berarti tetap arahan dari guru. Tidak, iya arahan dari guru, tapi yang membuat keyakinan
dia harus ada dari dirinya sendiri. Berarti guru hanya menyampaikan, misalkan kalau kamu rajin belajar, otomatis kamu akan mendapat juara. Berarti itu dari guru, berarti niatnya, keyakinannya, berarti saya harus belajar. Jadi kan seperti itu. Berarti diberikan oleh guru siswa yang melakukan keyakinannya sendiri. Ibu ada kasih tahu kalau kita orang pintar pasti mau dapat juara. Berarti itu guru menyampaikan seperti itu, dia meyakini, oh kalau saya mau belajar pasti juara satu. Jadi seperti itu. Berarti ada hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Iya, kita sendiri guru mengarahkan kepada siswa. Kemudian yang menimbulkan motivasi itu adalah dari diri siswa sendiri. Misalnya, walaupun kita berbicara, nah kamu harus belajar supaya kamu mendapatkan juara. Jika seandainya itu hanya dari saya, kemudian dari diri siswa tidak ada, berarti tidak akan terjadi Bapak dan Ibu. Berarti keyakinan itu perlu. Yang membuat mungkin ada siswa yang tidak mau melaksanakan itu karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Seperti itu. Kemudian hanya sedikit saja, jangan terlalu banyak supaya bisa diingat oleh peserta didik. Setelah selesai dibuat, maka kita harus sepakati, harus ada tanda tangan. Seluruh siswa bisa menandatangani supaya dia bisa menerapkan atau melaksanakan aturan keyakinan yang mereka laksanakan. Tentang peraturan kelas. Yang berikut merumuskan keyakinan kelas dan ketiga menempelkan keyakinan kelas dan terakhir adalah menandatangani. Berarti setelah kita membuat keyakinan kelas, maka kita harus sepakati, kita harus menandatangani. Siswa wajib menandatangani dengan guru sehingga siswa itu bisa termotivasi karena semua itu karena dari keyakinan mereka masing-masing. Berarti keyakinan yang ada di dalam kelas bisa dilaksanakan dengan baik oleh siswa karena itu sudah dari dalam diri mereka sendiri. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini seperti tadi kasus yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara menstabilkan keadaan. Yang tadinya kita bertanya, kalau ada siswa yang terlambat, nah, kenapa kamu ibu panggil ke depan? Apakah kamu tahu? Ya Bu, saya terlambat. Kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan Bu. Mengapa kesiangan? Seperti itu ya pertanyaannya, sampai terakhir kita menanyakan, apakah sudah termasuk pada keyakinan kelas yang kau buat tadi? Mungkin dia menjawab, tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Nantinya apa yang kamu lakukan? Saya harus bangun lebih awal Bu, supaya saya tidak terlambat. Selain itu, apa yang kamu lakukan? Selain bangun lebih awal, saya akan meminta tolong kepada orang tua untuk membangunkan saya, supaya saya tidak terlambat lagi. Nah sekarang, kamu menginginkan kamu itu ke depannya seperti apa? Saya harus selalu menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu adalah sudah tahap-tahap yang dilakukan pada segitiga restitusi. Buat salah itu wajar nak, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi untuk kedepannya jangan diulangi lagi. Seperti itu untuk menstabilkan keadaan. Kemudian solusinya bagaimana? Kemudian berikut validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Seperti yang saya sampaikan. Kenapa kamu terlambat? Mungkin ada alasannya. Kemudian dia menjawab, saya terlambat karena saya tidurlah. Itu ya.
terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini untuk kegiatan pengibasan kepada seluruh guru sudah selesai, dan saya berharap apa yang Bapak dan Ibu dapatkan pada hari ini bisa kita terapkan di sekolah. Walaupun dalam pengibasan saya pada hari ini saya butuh kerjasama juga dari Bapak dan Ibu guru dalam mensukseskan semua materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dalam melaksanakan semua kegiatan yang saya sampaikan tadi ini kita diberikan kesehatan, sehingga sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Tapomo dan rekan-rekan guru yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, menyebarkan pemahaman dan pemahaman penerapan budaya positif. Oleh saya, nama Miss Yunus, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Gorontalo. Yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh staf guru dan Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir pada hari ini dan sudah mendukung program yang saya jalankan. Kemudian saya juga harus memberitahu kepada rekan-rekan guru bahwa ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Alhamdulillah pada hari ini merupakan lanjutan yang kemarin, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kolaborasi mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Di sini Bapak dan Ibu, saya hanya mengajak kita untuk berkolaborasi dan bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita, terutama adalah belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, Bapak dan Ibu guru, marilah kita sama-sama bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan. Ini adalah lanjutan dari materi saya kemarin mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selesai kemarin, saya sampaikan lagi kepada Bapak dan Ibu guru bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini juga sudah kemarin bahwa kita sebagai guru dalam mengajar itu yang tadinya kita yang aktif siswa pasif ini sudah untuk paradigma belajar yang baru, kita harus membelajarkan siswa itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minat dan belajarnya masing-masing, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita sebagai guru mulai menerapkannya, yaitu pembelajaran paradigma baru, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Muaranya semua kepada profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, kemudian bergotong royong. Itu yang akan kita terapkan Bapak dan Ibu dengan pembelajaran paradigma baru.
Ini nantinya kita mulai akan terapkan mulai dari sekarang, walaupun kita itu menginginkan bahwa yang pembelajaran kemarin mungkin dari Bapak dan Ibu masih sulit, tapi yang kita timbulkan itu adalah mulai dari diri dulu. Apabila ada keyakinan dari Bapak dan Ibu guru untuk berubah, maka dengan otomatis seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit itu pasti akan berubah. Tapi kita harus meyakini dulu. Keyakinan pertama adalah untuk mau berubah diri dalam pembelajaran paradigma baru. Karena kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian yang berikut, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk nilai-nilai kebajikan itu seperti profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian yang berikut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Berarti maknanya di sini Bapak dan Ibu, dalam penerapan budaya positif di sekolah itu, kita sebagai guru di sini, mereka siswa bisa melakukan tanpa adanya sogokan atau ancaman atau hukuman yang akan kita lakukan. Tapi mereka bisa melakukannya sendiri dengan adanya keyakinan mereka untuk mau berubah dan menjalankan budaya positif yang nantinya akan kita jalankan di sekolah. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian lanjut, motivasi perilaku merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini kegiatannya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berarti dia bisa melakukan sesuatu kegiatan budaya positif yang ada di sekolah, tapi dengan adanya pengaruh dari guru, dia bisa melakukannya karena dorongan dari guru, berarti ekstrinsik. Kalau dia tidak melakukannya, berarti dia akan mendapatkan hukuman. Itu baru dorongan dari luar, ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Berarti ini hanya motivasi ekstrinsik karena ia hanya ingin mendapatkan imbalan. Ia bisa melakukan sesuatu karena ia ingin mendapatkan imbalan, misalnya dari guru. Dia harus jadi anak yang pintar, misalnya jadi juara 1, karena ia diiming-imingi oleh guru bahwa dia akan mendapatkan hadiah atau imbalan, maka dia akan melakukannya. Tapi itu hanya bersifat dorongan dari guru, berarti hanya ekstrinsik. Yang berikut terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan dengan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan tadi itu seperti saya sampaikan bahwa
bermuara pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, bernalar kritis, bertanggung jawab, bergotong royong, dan kreatif sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini mengapa dikatakan sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, kemudian kita sebagai guru memaksakan kehendak kepada siswa untuk bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, berarti dia sudah tidak jujur lagi, karena dia akan diberikan hukuman oleh guru, maka dia tidak akan mengatakan jujur, dia tidak akan jujur lagi kepada guru. Kalau dia jujur, dia akan mendapatkan hukuman. Kemudian yang berikut, murid menjadi rendah diri, berarti dia sudah jadi minder. Kemudian penghargaan di sini tidak efektif. Untuk penghargaan itu dia mendapatkan penghargaan ini karena dia mau menginginkan penghargaan itu, dia akan melakukannya, tapi itu tidak akan maksimal. Dari siswa itu kalau penghargaannya hanya itu saja, mungkin mereka bosan. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri, yang nantinya ada yang mendapatkan juara 1. Hanya juara 1 itu yang mendapatkan penghargaan, yang lain tidak, sudah patah semangat. Hanya kamu yang mendapatkan penghargaan, saya bodoh, sudah tidak mau lagi saya, kamu saja. Mungkin seperti itu sifat irinya siswa. Kemudian yang berikut, mematikan kreativitas. Mereka sudah tidak mau ada kreativitas yang lain, karena yang dipercayakan oleh guru adalah hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian yang 4, menghukum dengan sistem ranking. Apalagi ini Bapak dan Ibu, hanya mendapatkan ranking 1, 2, dan 3 itu yang mendapatkan penghargaan. Kemudian bagi siswa yang nilainya rendah, mereka sudah tidak ada motivasi lagi. Hanya kamu yang pintar saja yang mendapatkan penghargaan, kami sudah tidak mau lagi belajar. Kemudian yang berikut, merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah dikatakan disiplin dengan identitas gagal, yang berkaitan dengan konsep identitas sukses. Ini konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek, itu bisa. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, dan murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang berikut ada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang 4, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian 5, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Berikut konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Perbedaan contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini guru menghukum siswa tersebut dengan cara menghormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau dia hukuman itu datang secara tiba-tiba, tidak terencana, hanya satu arah. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau dia konsekuensi berarti sudah ada perjanjian antara guru dan siswa. Apabila siswa tidak melaksanakan dengan baik, maka dia akan mendapatkan
konsekuensi. Tapi konsekuensinya adalah konsekuensi membangun, bukan dalam arti konsekuensinya seperti hukuman tadi. Hukumannya misalnya apabila dia terlambat, hukumannya misalnya menghafal perkalian, seperti itu. Bukan apabila dia terlambat dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah restitusi. Kita bisa memecahkan masalah dengan restitusi ini, dengan cara menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya, tapi disesuaikan dengan kasus yang dibuat oleh siswa. Kemudian pada restitusi ini juga siswa bisa menemukan sendiri cara yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia lakukan. Dan dengan kegiatan restitusi juga siswa jadi bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Restitusi yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian guru pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman dan kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau atau monitor, dan 5 adalah guru sebagai manajer. Yang tadinya kita guru sebagai penghukum, sebagai pembuat bersalah, sekarang pada perubahan paradigma baru Bapak dan Ibu, kita sebagai guru diharapkan dapat menerapkan 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Untuk sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu diabaikan saja, atau yang paling bagus dilakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang berikut lengkap pada saat upacara. Ini patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau guru sebagai pemantau. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi pada 5 posisi kontrol guru, guru di sini siswa diminta untuk patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu termasuk guru sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sebagai apa? Penghukum ya. Kemudian yang berikut, berapa kali Bu harus memberitahu kamu? Bu, guru kecewa sama kamu. Berarti itu adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Semua kesalahan itu dilimpahkan kepada siswa. Kemudian yang berikut, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Berarti guru sebagai posisinya sebagai teman. Kemudian yang berikut, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Berarti di sini posisi guru sebagai pemantau. Dan terakhir adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu adalah posisi guru sebagai manajer.
berbincang ke guru sebagai penghukum. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini dan dampak dampak yang terjadi pada Insya Allah di sekolah ini sudah tidak ada lagi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Rasa bersalah. Yang kedua, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu ya ibu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya gue ibu kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. itu 5 posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengalami Maaf Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis guru saya belum menolongnya saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pulang. dalam istimewa, guru berbicara dengan nada suara ramah atau cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana kelas santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat, posisi pemantau guru sebagai monitor. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa mengajar? sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Untuk mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Daya. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Daya? Maaf, Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya, Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nara adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan bisa alarm kapan nih? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Nara akan sekolah alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Nara ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Nara agar tidak terlambat betul lagi. Tidak ada, Bu. Baik, ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Caranya memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari disiplin adalah agar murid dapat berinteraksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Sisi kontrol yang mana yang bagus kita terapkan di sekolah? Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Ada posisi guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, pemantau atau monitor, dan terakhir adalah manajer. Di sini Bapak dan Ibu, setelah melihat video ini, berarti 5 posisi kontrol guru yang kalian sudah lihat pada video tadi, yang bagus kita terapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya. Berarti posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah adalah posisi kontrol manajer. Sudah selesai. Ini bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Buat pada minggu kemarin, khusus untuk kelas 6. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya sudah terapkan di sekolah, terutama pada siswa kelas 6. Yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan kelas, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian yang berikut, merumuskan keyakinan kelas. Siswa sendiri yang merumuskan keyakinan kelas apa yang dia tulis pada kertas stick note.
dengan keyakinannya. Kemudian mereka menampilkan keyakinan kelas tersebut pada karton yang sudah saya siapkan. Kemudian terakhir menandatangani dan menyepakati keyakinan kelas yang dibuat. Sehingganya Bapak dan Ibu diwajibkan kepada kita untuk membuat keyakinan kelas masing-masing, terutama pada kelas kita masing-masing. Ini baru kelas 6. Oke, silakan ada pertanyaan dari Ibu Keti, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu untuk membuat keyakinan kelas. Apakah ini dibuat oleh siswa sendiri? Nah, jika iya dibuat oleh siswa, maka ya saya setuju ini dengan kelas 6. Mereka bisa membuat. Nah, bagaimana jika yang mengajar ini kelas 1, 2, dan 3, otomatis mereka tidak bisa berpikir seperti ini ya. Untuk apalagi dengan menyepakati keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Itu yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Di sini kan saya sudah buat untuk kelas 6. Kelas 6 itu mungkin pemikirannya sudah beda lagi dengan kelas rendah. Kalau menurut saya Bu, untuk kelas rendah itu ada baiknya kita jelaskan dulu kepada siswa. Paling bagusnya itu kita pakai emot-emot. Ada emot suka, senang. Nantinya kata itu misalnya kita tulis. Tidak boleh makan di dalam kelas. Baru di samping itu kata tidak boleh makan di kelas, ada emot di sampingnya. Ada suka, kemudian tidak suka. Di samping kalimat itu, supaya kita bisa ketahui kalau dia suka, berarti dia mau dengan peraturan itu. Boleh? arti kalimat itu misal tidak bisa makan di dalam kelas. Berarti kan peraturan itu guru yang memberikan pada Iya. siswa yang menyetujui apakah Iya. Kalau mereka kelas rendah itu masih butuh bimbingan dari Bapak dan Ibu Guru. Kita kalau boleh kita langsung secara lisannya tanpa menyuruh mereka untuk menulis di kertas, karena paling banyak kelas rendah itu belum tahu baca. ada yang bisa membaca tetapi dia tidak bisa menulis. Iya. Saya kemarin waktu saya di kelas 1 ada yang bisa membaca tapi dia tidak bisa menulis. Tapi ada yang bisa membaca dia juga bisa menulis. Tapi ada juga siswa yang bisa menulis tapi dia tidak bisa membaca. Iya, seperti itu Bapak dan Ibu Guru. Ada baiknya penerapannya di kelas rendah itu kita bimbing, kita arahkan, nanti kita memberikan emot-emot tadi. Jika kegiatan yang kita tulis misalnya tidak bisa makan di dalam kelas, berarti di samping tulisan itu kita buatkan emot. Suka atau tidak suka ya. Kalau suka berarti dia sepakat dengan keyakinan itu. Kita jelaskan. Boleh membentukkan keyakinan kelas. Terakhir segitiga restitusi. Ini kemarin juga sudah selesai, ada videonya. Saya sudah pernah laksanakan di kelas 6. Kebetulan di kelas saya itu ada 2 orang yang sudah melaksanakan. Ada 2 kasus yang dilakukan oleh siswa saya, terutama pada siswa yang namanya Rara Konio dan Farhan. Nanti ini videonya Bapak dan Ibu. Seorang siswa saya yang terlambat masuk kelas, pada saat pembelajaran sudah dimulai, dia baru datang. Yang tadinya masuk jam 7.30, dia nanti sudah jam 7.35 baru sudah berada di dalam kelas. Pertanyaan yang saya ajukan pertama di sini adalah saya mengajukan pertanyaan, Rara tahu kenapa Ibu panggil ke depan? Kemudian siswa ini menjawab, tahu Bu. Kenapa? Terlambat. Ya, kenapa Rara terlambat? Tadi Bu, saya bangun kesiangan. Oh, bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Saya semalaman Bu
main HP, sehingga saya tidak tahu waktu lagi dan saya tidur terlalu dan akhirnya saya terlambat bangun. Oh, seperti itu. Ya, nah sekarang kalau kalau Rara terlambat datang ke sekolah, apakah terlambat itu termasuk keyakinan kelas kita? Apakah Rara melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu. Keyakinan kelas yang mana? Ini Bu, tidak menghargai waktu dan tidak menghargai diri sendiri. Oh, berarti Rara tahu ya. Berarti itu perbuatan salah atau tidak? Salah Bu. Nantinya Rara ke depannya supaya tidak terlambat lagi, apa yang Rara lakukan? Saya tidur lebih awal Bu, supaya saya tidak terlambat. Selain itu, apakah ada yang harus Rara lakukan supaya Rara tidak terlambat? Saya meminta izin kepada orang tua saya untuk membangunkan saya supaya tidak terlambat. Oh, begitu. Bagus ya Rara. Insya Allah besok Rara tidak terlambat lagi. Berarti ke depannya Rara ingin jadi seperti apa? Rara mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri sendiri serta bertanggung jawab. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, ini ada suaranya. Itu adalah contoh penerapan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi tanpa memberikan hukuman kepada anak-anak. Di sini kita dibelajarkan untuk siswa itu bisa belajar bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan bisa membuatkan solusi dengan masalah yang terjadi pada siswa tersebut. Dia sendiri yang bisa mencarikan solusinya, sehingga siswa-siswa tersebut bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti tadi, yaitu bisa bertanggung jawab, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, dan mandiri. Itu disampaikan kepada seluruh guru bahwa penerapan segitiga restitusi ini adalah insya Allah Bapak dan Ibu itu yang akan kita laksanakan di kelas apabila ada kasus-kasus yang dilakukan oleh
siswa. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Fenty. Dari penerapan segitiga restitusi ini, saya ingin bertanya, apakah ini penerapan yang kita berikan, dia ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru? Apakah iya seperti itu? Nah, sementara tadi saya mendengarkan bahwa dari 5 posisi kontrol guru itu yang kita ambil adalah sebagai manajer. Nah, dari pemantauan video yang saya lihat ini, di sini dalam video ini saya melihat kalau menurut pandangan saya, iya ada itu sebagai manajer. Kemudian saya lihat juga ada posisinya di teman. Saya lihat seperti itu, ada yang berikut sebagai pemantau. Ya, contohnya sebagai pemantau itu kan kita bisa lihat si Farhan ini dia membuang sampah. Berarti kita pantau anak ini. Kita pantau, kita punya anak-anak ini dalam selain di kelas kita juga pantau di luar. Nah, kita bisa melihat dia membuang sampah sembarangan. Berarti kita memantau dia. Yang berikut kita di posisi sebagai teman. Nah, saya lihat ini pada video maksudnya mengarahkan siswa ke hal-hal yang positif atau pada penerapan segitiga restitusi ini. Jadi ibu memberikan arahan itu seperti memberikan arahan siswa ini dianggap seperti teman, ya. Yang berikut sebagai manajer. Nah, di sini kita kan sudah sepakati bersama bahwa kita mengambil posisi sebagai manajer. Berarti apakah yang dari kelima posisi itu masih bisa kita ambil yang lain? Terima kasih. Sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi itu adalah guru sebagai pendukung, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai pemantau, kemudian guru sebagai teman, dan kelima adalah guru sebagai manajer. Oke, di sini Bapak dan Ibu guru, di sini yang harus kita terapkan utamanya itu adalah sebagai manajer. Jikalau ada kasus seperti yang dilakukan oleh siswa saya seperti tadi, bisa-bisa saja yang kita gunakan adalah 3. Yang utama adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di sini sebagai manajer Bapak dan Ibu, diharapkan kita itu tidak ada lagi penerapan hukuman. Kalau untuk guru sebagai pemantau, bisa saja dia akan memberikan konsekuensi, tapi konsekuensinya itu tidak bentuk dalam hukuman fisik atau psikis. Di sini hukumannya positif, misalnya dia terlambat. Bisa saja kita memberikan konsekuensi terhadap dia, tapi dalam bentuk misalnya menghafal perkalian. Itu tidak akan mengganggu fisik atau psikisnya tanpa kita menghardiknya, ya. Berarti bisa kita gunakan disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Berarti posisi guru sebagai pemantau, sebagai teman, dan manajer. Tapi alangkah baiknya yang kita gunakan adalah manajer. Kalau dia teman, untuk kita sebagai guru itu siswa akan ketergantungan karena hanya ada dorongan dari gurunya, dipantau terus oleh gurunya, maka dia bisa melakukan hal itu. Kalau dia sebagai manajer, berarti sudah diyakini memang benar-benar dari dalam hatinya, sehingga dia bisa melakukan itu. Bisa saja Bapak dan Ibu. Bisa Ibu Fenty? Oke. Nah, sekarang yang terakhir, memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi. Di sini kita diharapkan Bapak dan Ibu, yang pertama adalah sebagai posisi manajer. Bisa ya Bapak dan Ibu? Saya berharap apa materi yang
kita sudah dapatkan tadi ini bisa diterapkan walaupun baru sedikit demi sedikit. Yang penting dari hati kita sendiri, kita mau berubah. Itu yang saya harapkan Bapak dan Ibu. Sehingga apa yang kita impikan di sekolah ini dan menjadi sukses. Dan sekolah kita ini akan kembali seperti tahun-tahun kemarin, yang berkarakter dan berbudaya lingkungan, sesuai dengan visi yang sudah kita bentuk kemarin pada saat pembuatan visi sekolah. Akhirnya pada kegiatan ini saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang bisa menyinggung Bapak dan Ibu guru. Di sini saya hanya memberikan ilmu kepada Bapak dan Ibu, dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini sedikit demi sedikit bisa kita lakukan atau bisa kita terapkan di sekolah, terutama di sekolah kita SDN 2 Tabomo, sehingga sekolah kita lebih meningkat Bapak dan Ibu, terutama dalam budaya positif. Bisa ya Bapak dan Ibu? Oke. Saya doakan semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ini Bapak dan Ibu. Hanya demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini memang sudah dari dulu sudah ada, namanya buku kasus. Tapi sekarang kan sudah dirubah jadi kontrol. Jadi setiap guru itu perlu menyediakan buku kontrol. Seharusnya lebih bagus. Asal setiap apa yang dilakukan oleh siswa tertulis dalam buku kontrol. Jadi mereka bukan menakut-nakuti mereka. Jadi kalau mereka sudah tertulis di buku kontrol, mereka sudah hati-hati. Bisa begitu? Ya, jadi guru-guru harus menyediakan buku kontrol. Kalau dulu ada buku kasus tersebar. Atas tanggapannya Bapak Kepala Sekolah, itu adalah yang sangat bagus. Jikalau kita sebagai guru menyiapkan juga buku sebagai kontrol kita kepada siswa, sehingga siswa-siswa kita di kelas itu bisa kita ketahui kasus-kasus apa saja yang mereka lakukan, dan mereka bisa mengindahkan dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Oke, seperti itu Bapak Kepala Sekolah. Oke, sehingga apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan ini, insya Allah bisa kita terapkan di sekolah bersama-sama Bapak dan Ibu. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya keyakinan kelas. Bisa jelas di belakang? Keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dia berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Berarti kalimat positif yang digunakan
positif ya, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalau kalimat positifnya itu berarti menjaga kebersihan di dalam kelas. Itu artinya ya, iya kelas atau di sekolah. Yang berikut mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah sudah ada keyakinan kelas yang sudah terbentuk, kita sepakati bersama. Nantinya sudah terbentuk keyakinan kelas, semua siswa menandatanganinya. Seperti yang kemarin Ibu sampaikan ya, ditandatangani oleh seluruh siswa, berarti siswa itu harus mempunyai kesepakatan ya yang sudah dibuat. Keyakinan kemarin ya. Oke. Lanjut. Ini hanya contoh. Contoh keyakinan kelas. Misalnya seperti tadi, berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran. Datang tepat waktu. Ini ya kalimatnya, kalimat positif semua. Bersikap jujur dan peduli. Bersikap jujur dan peduli seperti apa? Misalnya, ini kasih contoh. Kenapa nak kamu terlambat? Berarti harus menjawabnya dengan kata jujur. Tidak boleh berakal, ya? Oke, tidak boleh berbohong. Kemudian peduli. Kalau peduli, ada yang bisa memberikan contoh? Peduli terhadap teman. Misalnya, ada yang tidak punya pulpen. Kemudian kamu punya pulpen lebih. Apa yang kamu lakukan? Harus pinjamkan ya kepada teman yang butuh ya. Berarti kita punya rasa peduli kepada teman kita sesama kelas. Bisa ya, itu peduli. Misalnya di dalam satu kelas juga. Misalnya pada saat makan-makan, kita makan bersama. Kasihan teman kita tidak mempunyai ikan misalnya. Apa yang kita lakukan? Sedangkan kita banyak sekali ikan. Apa yang kita lakukan? Ya, berarti rasa peduli itu ada ya. Oke. Lanjut, menghargai diri sendiri dan teman. Oh, menghargai diri sendiri dan teman. Kalau dengan teman bagaimana menghargai diri teman? Ada yang tahu? Menghargai diri sendiri dan teman. Misalnya, ke sekolah tidak boleh terlambat. Berarti kita menghargai diri kita sendiri ya. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ya. Begitu juga jika ada teman yang sedang belajar, kita harus menghargai. Bisa? Oke, lanjut. Bersikap tenang pada saat pembelajaran berlangsung. Artinya apa? Tidak boleh apa? Ya, itu kalimat positifnya adalah bersikap tenang pada saat pembelajaran. Yang berikut, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Tahu tugas piket? Contoh, ya piket di dalam kelas. Kemudian pada saat piket dia datang terlambat. Itu bertanggung jawab tidak? Tidak. Kalau dia bertanggung jawab berarti dia datang lebih awal. Dia melaksanakan tugas piketnya. Boleh. Oke, itu adalah contoh. Nanti sebentar adik-adik buatkan sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya, tidak boleh bawa HP di sekolah. Tulis, ya. Oke, sekarang tugas kalian buatlah 1 atau 2 atau lebih kalimat keyakinan kelas sesuai keinginan kalian ya. Oke. Video saja. Jangan hanya mendengar dari teman ya. Sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya, tidak boleh membawa HP di sekolah. Tidak boleh bermain HP di sekolah. Seperti itu kan? Oke. Silakan. Ditulis sesuai keinginan kamu. Oh, yang ini sudah ada. Oke, sudah ada kertasnya? Iya, yang ini belum. Sudah ada kertasnya? Oke, silakan. Lanjut. Ini sudah ada kertas? Mana? Oke, siapkan. Oke, ini sudah ada? Belum. Oke. Nanti ditulis sesuai dengan keinginan kamu.
Oke. Ini ada? Belum? Nah, ini? Iya. Oke, silakan ditulis sesuai dengan keinginan kamu. Kasih stop. Tadi ibu melihat kamu membuang gelas air mineral tidak pada tempatnya. Tidak apa-apa Farhan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi tindakan yang tadi itu menurut Farhan ada alasannya ya? Bagus Farhan, kamu sudah memiliki kedisiplinan. Waktu kamu tidak mau terlambat masuk di dalam kelas, berarti kamu tidak mau ketinggalan pelajaran di kelas. Tapi tindakan Farhan tadi itu kira-kira melanggar keyakinan kelas tidak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Farhan melanggar? Itu menurut Farhan penting tidak? Mengapa? Karena dengan menjaga kebersihan kelas yang sekolah menjadi kelas dan sekolah menjadi bersih dan bebas dan bisa berada keinginan. Oh, lalu apa yang akan Farhan lakukan ke depannya? Bagus sekali Farhan. Apabila kamu sudah melakukan kebaikan itu, kira-kira kamu akan menjadi seperti apa ke depannya? Saya akan selalu memperhatikan kebersihan kelas dan sekolah, dan saya akan membuang gelas air mineral tadi ke tempat sampah. Oke, bagus Farhan. Sekarang Farhan cuci tangannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Zaidan Arman Hemeto. Saya dari SDN 2 Tabogo. Tadi Ibu Meis melihat saya membuang sampah sembarangan. Tindakan saya tadi melanggar keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Tapi saya tidak dihukum atau dimarahi oleh Ibu Meis. Ibu Meis malahan mengingatkan saya karena keyakinan kelas dan keyakinan sekolah wajib bagi saya, dan saya akan melakukan perbaikan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya sangat senang. Terima kasih Ibu Meis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Rara berangkat dari rumah jam berapa? Saya berangkat. Rara tahu di sekolah kita itu masuk jam berapa? Jika Rara berangkat dari rumah 7.30, kemudian masuknya di kelas juga jam 7.30, apakah Rara sudah datang tepat waktu? Tidak. Iya, berarti Rara terlambat ya. Ibu juga dulu pernah terlambat. Tidak apa-apa, wajar ibu terlambat. Teman-teman juga kemarin ada yang terlambat. Tapi lain kali tidak boleh diulangi lagi ya. Jadi ibu akan tanya kenapa Rara hari ini terlambat. Oh, begitu.
Rara, apabila kamu sudah melakukan perbaikan itu, berarti kedepannya Rara ingin menjadi bagaimana? Bagus Rara, ya sekarang Rara boleh belajar lagi. Terima kasih Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Konio. Saya kelas 6B dari SDN 2 Tabongo. Tadi saya datang terlambat ke sekolah. Tindakan saya tadi melanggar keyakinan kelas, tapi saya tidak dihukum atau dimarahi oleh Ibu Meis. Ibu Meis malahan mengingatkan saya mengenai keyakinan kelas wajib bagi saya. Saya akan melakukan perbaikan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Meis. Saya merasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang di sana dulu, di sana. Mundur di sana. Berbaris dulu, berbaris. Di sebelah. Pulang di sana dulu, di sana. Mundur di sana. Berbaris dulu, berbaris. Di sebelah. Pulang di sana dulu, di sana.